Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa anak-anak kurang semangat? Sudah diingatkan itu? Sudah? Semangat kita lihat. Saya ulangi salam saya, yang jawab salam saya, doakan berkah bumi. Amin. Yang jawab salam saya doakan anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Yang jawab salam saya doakan lunas cicilannya. Amin. Bagus. Yang jawab salam saya doakan panjang umurnya. Amin. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam syahrul Qur'an lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamul muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'd la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah muslimin sidang jamaah tarawih insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tiada kata yang paling pantas kita aturkan, tiada kata yang paling layak kita ucapkan selain kalimat alhamdulillah. Oleh karena kita masih dipertemukan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan, bulan di dalamnya penuh dengan keistimewaan, bulan di dalamnya penuh dengan berkah dari Allah, bulan di dalamnya penuh dengan banyak keutamaan. Sebetulnya Pak Bu, banyak saudara kita di luar sana, banyak teman-teman kita, banyak sahabat-sahabat kita, atau istilahnya orang sekarang desti-desti, banyak desti-desti kita yang ingin hadir masuk ke dalam bulan suci Ramadan, merasakan keindahan kenikmatan dalam bulan suci Ramadan, tapi ia tidak lagi diberikan nikmat umur oleh Allah, atau ia telah berpulang ke rahmat Allah. Banyak orang yang diberikan nikmat umur oleh Allah, diberikan kesempatan untuk masuk dalam bulan suci Ramadan, tapi dia tidak dapat melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena dia diberikan ujian oleh Allah, ujian yang berupa penyakit. Ada lagi orang yang diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, tapi tidak puasa lagi. Kenapa? Karena dia tidak diberikan nikmat yang berupa keimanan. Keimanan yang penting Pak. Kita tadi datang ke masjid, datang ke sini untuk melaksanakan salat isya secara berjamaah, ibadah salat tarawih, dilanjutkan ibadah salat witir, hujan-hujanan. Kenapa kita mau datang ke sini hujan-hujan? Kenapa kita mau ke sini pergi basah-basahan? Kenapa kita mau sini tinggi terus hujan? Kenapa kira-kira? Karena keimanan yang ada dalam diri kita. Karena keimanan yang senantiasa ada yang melekat di dalam hati kita, sehingga itu yang menjadi penyebab kita hadir di tempat yang penuh dengan barakah. Dan begitu pula tadi kita kirimkan salawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita jadikan sebagai suri tauladan, Nabi yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah, Nabi yang kita jadikan sebagai rahmatan lil alamin, untuk kita jadikan sebagai contoh, untuk kita jadikan sebagai motivator kita untuk hidup di muka bumi. Oleh karena itu, selayaknya dan sepatutnya kita harus senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Ayo Pak, supaya dari semangat-semangat kuliah, karena ada yang kuliah tak begini, ada yang kuliah tak do. Kita coba bahasa Bugis saya tidak tahu. Karena saya orang Bugis, jadi saya tidak terlalu paham bahasa Makassar. Coba kita dari nanti. Oleh karena itu saya ajak itu, mari ibu-ibu ke sama-sama itu saya ajak, supaya lebih semangat lagi. Karena biasanya kalau hujan-hujan begini, nggak kasih ngantuk-ngantuk hujan. Ya, ayo Pak, sama-sama kita selawatan dulu. 1, 2, 3. Sallallahu alaihi wasallam.
Sekali lagi, Masya Allah, semoga salawat yang kita lantunkan, salawat yang kita awalkan termasuk kita di muka bumi akan menjadi syafaat bagi kita jauh di kiamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Baca Rasul sedang kita materi, insya Allah berhormat dan dimuliakan oleh Allah. Kita sekarang sudah berada pada malam berapa? Malam ke-17. Malam ke-17 di dalam bulan suci Ramadan. Biasanya kalau malam ke-17 di dalam bulan suci Ramadan terdapat peringatan hari malam nuzul Quran. Jadi di dalam bulan suci Ramadan, tepatnya pada hari ini, pada malam ke-17 bulan suci Ramadan merupakan peringatan malam nuzul Quran. Malam yang diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, agar kita dapat membedakan, agar kita dapat mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang bisa kita laksanakan, yang mana yang harus kita tinggalkan, yang mana yang harus kita ikuti, dan yang mana yang harus kita jauhi. Itu sebenarnya tujuannya Al-Quran. Al-Quran itu Pak, sebagai pedoman, sebagai bukti petunjuk. Ibaratnya begini, saya kasih contoh. Kalau beli barang-barang, beli alat-alat perabotan, ya, contohnya beli kipas angin, beli apalagi contohnya motor, mobil. Ya. Biasanya kalau kita membeli barang-barang tersebut pasti ada ikut buku petunjuk. Pasti ada ikut yang namanya dengan buku pedoman. Apa tujuannya itu? Buku petunjuk yang diberikan kalau beli kipas dan lain sebagainya. Supaya kita dapat menggunakan barang tersebut dengan sebaik mungkin, supaya kita menggunakan barang tersebut, alat tersebut dengan tepat. Begitu juga kita hidup di muka bumi ini. Kita hidup di muka bumi ini, kalau mau bagus hiduplah, tepat jalan yang kita lalui. Nah, harus punya yang namanya dengan buku petunjuk. Ya. Harus dengan punya buku petunjuk. Jadi ketika kita hidup di muka bumi ini, ketika kita melaksanakan kegiatan aktivitas dalam bulan suci Ramadan ini, di dalam kehidupan dunia ini, kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan, maka kembali kepada buku pedoman tersebut. Apa buku pedomannya? Al-Quran. Jadi di dalam bulan suci Ramadan yang mudah diperlukan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita umat manusia. Makanya itu yang dinamakan dengan buku petunjuk, yang dinamakan dengan buku pedoman, harus kita ikuti. Kapan kita tidak ikuti, maka bisa jadi kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang sesuai, tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sidang jamaah tarawih dan insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan di dalam bulan suci Ramadan, tepatnya pada malam Zulhijjah, adalah malam yang diturunkan Al-Quran, sekaligus menjadi bukti mukjizat yang diterima oleh Rasulullah pada saat dia terangkat menjadi nabi. Apa mukjizat yang pertama? Yaitu Quran surah Al-Alaq. Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allama al-insana ma lam ya'lam. Mengapa di mukjizat yang pertama, ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, ayat yang pertama
Kenapa kita harus belajar? Karena di dalam kehidupan kita ada ungkapan yang mengatakan, jikalau engkau ingin mengenal dunia, maka membaca. Dan jikalau engkau ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Jadi ketika kita ingin mengetahui bagaimana konsepnya kehidupan kita, bagaimana kita hidup di muka ini, maka kita harus membaca. Banyak referensi yang kita dapatkan, banyak ilmu pengetahuan yang sudah kita ketahui. Maka itulah yang dinamakan dengan kita mengenal dunia. Dan hikmahnya kenapa itu? Iqra, baca. Kita harus diperintahkan untuk membaca, artinya kita harus belajar. Bukankah dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Artinya kita telah diperintahkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kita diperintahkan untuk belajar, untuk membaca. Dan hadis lain mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang ingin belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ketika kita paham dari hadisnya, mengapa Rasulullah menyandingkan antara kalimat belajar dan kalimat mengajar? Kenapa itu? Artinya, ketika kita telah menuntut ilmu pengetahuan, ada ilmu yang telah kita miliki, ada bekal yang bisa kita bawa dan kita ajarkan kepada orang lain, maka kita amalkan. Kita ajarkan ilmu itu, kita ajarkan kepada orang lain, dan orang tersebut mengamalkan apa yang kita ajarkan dengan kebaikan. Itulah salah satu dari amal yang tidak akan terputus. Al-ilmu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terajarkan kepada orang lain. Meskipun kita mati, ya, tapi kita ada ilmu yang telah kita titipkan kepada orang lain. Contohnya, kalau kita ajari anak tak mengaji, kalau kita ajari keponakan tak kita membaca itu Al-Quran. Kapan anak itu senantiasa mengaji, kapan anak itu senantiasa membaca ayat suci Al-Quran, karena kita yang ajarkan, meskipun kita sudah berada di dunia belakang, meskipun kita sudah meninggal di dunia, masih ada amalan yang senantiasa mengalir dalam diri kita. Kenapa? Karena kita yang ajar Tuhan untuk mengaji, untuk membaca ayat suci Al-Quran. Maka inilah pentingnya ketika kita sudah belajar, ada di ilmu yang kita miliki, lalu kita amalkan kepada orang lain. Maka kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia, ya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang ingin belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan karena ada ungkapan yang mengatakan ayat-ayat amal, tak saja yang kita ilmu yang tidak diamalkan bagi karyawan yang tak Allah. Hadirin bisa berhormat dan muliakan Allah. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam waktu yang lama, dalam waktu yang berjarak cukup lama, 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Kenapa? Ya, apa alasannya kenapa Al-Quran itu langsung diturunkan? Kenapa itu sekaligus? Ya, ini ada alasannya, ada maknanya, ada hikmahnya. Artinya apa? Ketika kita ingin menuntut ilmu pengetahuan, ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, kita tidak bisa sekali langsung mengatakan, tapi harus ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk mengkaji, ada waktu untuk mengerti bagaimana kandungan dari Al-Quran tersebut. Ya, makanya itu bapak-bapak, ibu, mohon maaf, ketika kita menuntut ilmu pengetahuan, yakni dalam hal mempelajari Al-Quran, jangan mengartikan Al-Quran dalam hal tekstual saja. Jangan hanya mempelajari Al-Quran dalam hal terjemahannya saja. Karena itu Al-Quran itu biasa ada terjemahannya. Ada orang belajar itu Al-Quran dalam terjemahannya. Ya. Jangan hanya belajar dalam hal terjemahan saja. Jangan mempelajari Al-Quran dalam hal tekstual saja. Tapi pelajari juga bagaimana penafsiran dari ayat-ayat tersebut, penjelasan dari guru-guru, penjelasan dari alim ulama, dari ulama-ulama. Maka dengan mempelajari tersebut, dengan mempelajari Al-Quran disertai dengan tafsiran pemaknaannya, maka kita akan memahami Al-Quran dengan sebaik mungkin. Maka kita akan memahami Al-Quran dengan baik. Artinya kita tidak keliru dalam memahami Al-Quran. Kenapa? Karena kita mengartikan bukan hanya dalam hal tekstual, tapi kita mengartikannya dalam hal penafsiran juga. Masyaallah muslimin sidang jamaah insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Kemudian di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali keistimewaan, ada banyak sekali keutamaan dari orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran. Orang-orang yang dikatakan sebagai ahli Quran, orang-orang yang dikatakan sebagai ahli Quran itu bukan hanya mereka yang menghafal Al-Quran, bukan hanya mereka yang menghafal ayat suci Al-Quran terus, ya. Akan tetapi yang dinamakan dengan ahli Quran adalah mereka yang dapat menghafal, adalah mereka yang dapat memahami, dan mereka yang dapat mengamalkan apa isi kandungan Al-Quran tersebut. Makanya itu, kalau kita mau betul-betul mendapatkan apa keberkahan di dalam Al-Quran, maka kita harus mempelajarinya, kita harus mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali yang dapat kita terapkan sehari-hari, ya, banyak sekali pengetahuan. Dan ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, kata Rasul, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran satu huruf, maka baginya kita mendapatkan 10 pahala. Bayangkan Pak, satu huruf saja kita baca, satu huruf saja kita baca, sama dengan 10 pahala kita dapatkan. Contoh, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, alif lam mim saja kita baca 3 huruf, 3 kali 10 30 pahala yang kita dapatkan. Itu baru 3 huruf, 30 pahala yang kita dapatkan. Bagaimana kira-kira kalau kita banyak ayat yang kita baca, banyak ayat yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita membaca Al-Quran? Karena tidak ada itu di orang yang membaca Al-Quran alif lam mim tidak ada. Contoh, misalkan tidak ada. Ya, sama dengan membaca Al-Quran alif lam mim tidak tidak, pasti ada sambungannya, ya. Karena ketika kita membaca itu Al-Quran satu halaman, nah, misalkan satu halaman, berapa kira-kira huruf di situ, Pak? Berapa kira-kira huruf dalam satu halaman? Pasti banyak yang kita dapatkan, pasti banyak amalan yang kita dapatkan selama kita dalam bulan suci Ramadan. Itu ada 10 huruf di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kira-kira kalau kita membaca suci Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan saja 10 yang kita dapatkan? Bagaimana kira-kira kalau kita membaca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan? Banyak sekali keutamaan, banyak sekali keistimewaan yang diberikan kepada kita selama kita dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah, sidang jamaah insyaAllah dalam mati dan dimuliakan kepada Allah. Karena pembahasan tentang Al-Quran itu sangat panjang, sedangkan kita dibahas pada waktu. Ya, jam berapa sekarang? Cukup nih? Cukup? Lanjut. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, kita diberikan nikmat dulu oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik mungkin. Ramadan tahun depan bisa jadi akan ada, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih ada di Ramadan tahun depan? Nah, itu menjadi pertanyaan. Jangan sampai Ramadan tahun ini adalah Ramadan tahun akhir di kita ini. Ya, jadi ketika kita senantiasa mengingat diri kita, ya, tidak lama saya akan meninggal, pasti saya nantinya akan meninggal, dan saya tidak tahu bahwa pada tahun depan akan ketemu atau tidak. Makanya kita memanfaatkan memang sekarang. Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, manfaatnya didukung oleh Ramadan. Barang siapa yang bergembira, barang siapa yang berbahagia dengan bulan suci Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya untuk menyentuh hati mereka. Masya Allah, kita tanpa diberikan nikmat oleh Allah untuk masuk dalam bulan suci Ramadan, berbahagia, senang masuk dalam bulan suci Ramadan, maka apa yang kita dapatkan? Diharamkan jasad menyentuh hati mereka. Maka Masya Allah, banyak sekali keistimewaan, banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada kita dalam bulan suci Ramadan. Oleh yang kita beri, selain kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah, lakukanlah kebaikan sekecil apapun itu, karena kita tidak akan tahu kebaikan apa yang akan menuntut kita untuk masuk ke dalam surga Allah.
dan jangan untuk menganggap remeh suatu kesalahan, suatu perbuatan dosa, karena kita tidak akan tahu kesalahan apa, dosa apa yang akan menjerumuskan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga selamat itu berada, semoga keyakinan itu sampai selesai bulan suci Ramadan, dan insya Allah kita akan mendapatkan belasan amal yang kita takut. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, karena sudah 8:30 juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila kata-kata saya benar, datangnya dari Allah, dan apabila kata-kata saya salah, juga datangnya dari pribadi saya. Sebagai manusia yang jadi bukan kesalahan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.